Baik teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan sel darah yang bertugas sebagai pelindung tubuh. Pelindung tubuh terhadap mikroorganisme, penyebab infeksi, sel tumor, dan zat asing berbahaya lainnya. Leukosit adalah sel darah yang memiliki inti dan berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Berbeda dengan eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen. Leukosit bertugas melawan serangan mikroorganisme dan menjaga keseimbangan homeostasitas tubuh. Jumlah leukosit dalam darah biasanya menjadi indikator kesehatan, di mana peningkatan atau penurunan kadarnya dapat menandakan adanya masalah medis. Selanjutnya ada definisi dan ciri khas dari leukosit. Leukosit berasal dari kata Yunani, leukas yang artinya putih dan kitas berarti sel. Karena tampak sebagai lapisan putih antara sel darah merah dari plasma setelah disentrifugasi darah. Berikut merupakan ciri khas dari leukosit, yaitu memiliki inti sel berbeda dengan eritrosit dan trombosit. Kemudian leukosit dapat bergerak secara ameboid untuk menembus dinding pembuluh darah dan mencapai jaringan yang terinfeksi. Kemudian selanjutnya ada jumlah normal pada orang dewasa, yaitu 4.000 sampai dengan 11.000 sel per mililiter darah dan menyusun sekitar 1% dari total volume darah dewasa sehat. Selanjutnya ada klasifikasi dari leukosit. Leukosit dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan keberadaan granul atau butiran di sitoplasma. Yang pertama ada granulosit. Granulosit merupakan leukosit yang memiliki granul di sitoplasma yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil atau 40-75% bagian dari total leukosit merupakan baris pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan jamur, menelan atau fagositosis kuman dan merusak diri sendiri setelah itu. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri di samping itu, merupakan gambar dari neutrofil. Selanjutnya ada eosinofil atau 1-6% dari total leukosit yang berperan melawan parasit multiseluler dan mengendalikan reaksi alergi. Di bawah ini ada gambar dari eosinofil, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang ketiga ada basofil atau kurang dari 1% dari total leukosit yang melepaskan histamin yang menyebabkan bengkak dan gatal selama reaksi alergi, serta membantu peradangan. Kemudian bagian yang kedua ada agranulosit. Agranulosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granul di sitoplasma, terdiri dari 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu limfosit. Limfosit merupakan 20-45% bagian dari total leukosit. Limfosit berfungsi untuk menghasilkan antibodi atau limfosit B dan melawan virus serta sel tumor atau limfosit T dan sel NK. Juga menyimpan memori kekebalan. Kemudian yang kedua ada monosit. Monosit merupakan bagian 2-10% dari total leukosit yang berkembang menjadi makrofag di jaringan dan menelan sel mati, limbah, dan kuman besar. Selanjutnya ada fungsi dari leukosit. Fungsi utama leukosit adalah melindungi tubuh dari ancaman luar dan dalam, di antara lain yaitu menghancurkan mikroorganisme yang menyebabkan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemudian menghapus sel mati, jaringan rusak, dan limbah metabolisme. Selanjutnya mengendalikan reaksi alergi dan peradangan. Dan yang terakhir yaitu menghancurkan sel tumor yang abnormal dan membentuk kekebalan jangka panjang melalui memori sel limfosit. Kemudian ada beberapa penyakit yang terkait dengan leukosit. Yang pertama ada leukemia.
Leukemia merupakan kanker sel darah putih yang menyebabkan pembentukan sel leukosit abnormal yang berkembang biak tidak terkendali. Selanjutnya ada penyakit neutropenia atau kadar neutrofil terlalu rendah sehingga membuat tubuh rentan terhadap infeksi berat. Dan yang terakhir ada eosinofilia atau kadar eosinofil terlalu tinggi, sering disebabkan oleh alergi atau infeksi parasit. Jadi kesimpulannya yaitu leukosit merupakan komponen krusial dalam sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran beragam dalam melindungi tubuh dari ancaman. Klasifikasi leukosit menjadi granulosit dan agranulosit memungkinkan setiap jenis menjalankan fungsi yang spesifik. Proses pembentukan leukosit teratur untuk mematikan ketersediaan sel yang mencukup, dan perubahan kadarnya dapat menjadi indikator penyakit. Jadi, pemahaman tentang leukosit sangat penting untuk diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi kesehatan.